Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, Katakan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu. Ku mau Katakan, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan, kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan, melayani, mengasihi, Haleluya. Seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, katakan, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Allah Bapa yang Maha Kudus, saat ini kembali kami semua ada di hadapan Bapa. Kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati Bapa kepada kami. Dan biarlah lewat kebenaran firman-Mu kami semakin belajar untuk mengerti apa yang Bapa kehendaki di sepanjang sisa umur hidup kami. Lalu kami mau hidup seturut dengan firman-Mu, tinggal di dalam firman-Mu dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Kiranya Roh Kudus Tuhan mengurapi setiap kami dan memampukan kami untuk hidup melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk menerima akan kebenaran firman-Mu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua orang pasti ingin mengalami perubahan di dalam hidup mereka. Dan tentu saudaraku, perubahan yang diinginkan itu adalah perubahan hidup yang membuat mereka bisa menikmati hidup ini dengan lebih baik lagi. Perubahan hidup yang membuat mereka bisa merasakan kebahagiaan. Mereka bisa merasa memiliki kenyamanan hidup. Bahkan kalau bisa, mereka bisa memiliki kekayaan, kelimpahan, kemewahan hidup yang semuanya itu membuat mereka bisa menikmati hidup ini sesuai dengan keinginan hati, keinginan diri, hawa nafsu diri sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya sekarang adalah, apakah sebagai orang percaya kita juga menginginkan perubahan hidup yang demikian? Sebab kalau mau jujur, ada begitu banyak anak-anak Tuhan atau orang percaya yang saat ini juga menginginkan perubahan hidup yang demikian, saudaraku. Ya karena mereka masih ingin menikmati semua kenyamanan hidup dunia ini dengan segala kesenangannya. Nah saudara, keinginan inilah yang tanpa sadar membuat ada begitu banyak orang percaya semakin hari semakin terikat dalam percintaan dengan dunia, ya. Terikat dengan kekayaan hidup, terikat dengan kelimpahan hidup, terikat dengan kenyamanan hidup, terikat dengan kebahagiaan hidup yang sifatnya hanya sementara. Dan pada akhirnya saudaraku, semuanya itu telah menjadi mamon dalam kehidupan banyak orang percaya, dalam kehidupan banyak anak-anak Tuhan. Nah sebenarnya hal itu telah mengancam keselamatan hidup mereka di kekekalan nanti, tetapi saat ini mereka tidak pernah menyadari akan hal itu, saudaraku. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat, Tuhan Yesus sudah memperingatkan akan hal itu. Sebab firman Tuhan katakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah saudara, dari apa yang diucapkan oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus ini, sebenarnya memberi satu petunjuk kepada kita, bahwa semua kenyamanan hidup dunia yang sementara ini sama sekali tidak bernilai kekal, saudaraku. Sebab semua kenikmatan hidup dunia itu akan berakhir ketika kita menghembuskan nafas hidup yang terakhir. Lalu pada akhirnya kita akan menghadap Tuhan dengan kehidupan yang hampa, atau tidak punya apa-apa yang bisa kita bawa ke hadapan Allah Bapa di sorga. Saudaraku, itulah sebabnya kita harus mengerti bahwa ketika Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, itu berarti yang harus kita perjuangkan itu bukan sekedar untuk hidup, makan, minum, dan pakai hari ini, tetapi kita harus berjuang untuk mengisi kehidupan kita, memberi makan manusia batinia kita dengan kebenaran firman yang keluar dari mulut Allah. Perhatikan itu saudaraku. Firman yang keluar dari mulut Allah itu, yaitu firman yang kita dengar setiap hari, firman yang kita baca setiap hari. Itu semua harus menjadi nutrisi jiwa kita, nutrisi bagi manusia batinia kita, supaya semakin hari manusia batinia kita semakin dimurnikan menjadi seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Kalau kita melihat Yohanes pasal yang ke-6 ayat 27, firman Tuhan katakan dengan jelas, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah dengan meterainya. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan ini seharusnya kita bisa mengerti bahwa semua kebutuhan jasmani, makanan jasmani,
kenikmatan hidup secara jasmani, kenyamanan hidup secara jasmani, kepuasan hidup secara jasmani, kebahagiaan hidup secara jasmani. Semuanya itu, saudaraku, dapat binasa atau akan binasa. Karena ini sifatnya hanya sementara. Sebab hanya akan bertahan selama kita masih hidup di dunia ini. Dan setelah itu, ketika kita berada di balik kematian, semua yang kita banggakan, kenyamanan hidup, kesenangan hidup, semuanya itu akan hilang lenyap. Dan satu hal yang pasti, apa yang kita banggakan itu, apa yang kita sukai itu ketika kita ada di dunia ini, semuanya itu tidak akan dapat menolong kita ketika kita harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Saudara, itulah kenapa firman Tuhan katakan di dalam Pengkhotbah 12 ayat yang ke-8, kesia-siaan atas kesia-siaan. Kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Kita harus mengerti akan hal ini supaya kita tidak menyanyiakan masa hidup kita di dunia ini, saudaraku. Kita harus mengerti dan menyadari bahwa hidup yang kita jalani saat ini harus kita jadikan sebagai momentum. Harus kita jadikan sebagai kesempatan yang berharga bagi kita untuk memulai perubahan hidup yang baru. Ya, untuk merubah hidup kita yang telah kita sia-siakan selama ini, saudaraku. Itulah sebabnya kita harus berani mengambil keputusan untuk meninggalkan kehidupan kita yang lama itu. Cara hidup yang sia-sia itu harus kita tinggalkan. Lalu kita mengambil keputusan untuk hidup dalam kehidupan yang baru. Kehidupan seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya berharap saudara perhatikan ini. Saat ini, ya, saya katakan saat ini kita harus mulai berjuang untuk mengisi bejana hati kita, mengisi pikiran kita dengan setiap kebenaran firman yang keluar dari mulut Allah. Perhatikan itu. Artinya begini, saudaraku. Setiap hari mulai saat ini, mulai sekarang ini, mulai detik ini, kita harus mau memberikan makanan kepada manusia batinia kita dengan makanan-makanan yang akan bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yaitu kebenaran firman yang kita dengar, kebenaran firman yang kita baca, semuanya itu harus menjadi makanan rohani bagi manusia batinia kita. Harus kita kenakan di dalam cara hidup kita dengan menuruti semua perintah Allah. Dan hal itu sama dengan kita hidup melakukan semua kehendak Allah Bapa di sorga. Saudaraku, cara hidup seperti itulah yang berkenan di hadapan Bapa di sorga. Kita harus melihat itu sebagai satu-satunya harta kekayaan yang bernilai kekal, yang tidak dapat binasa, dan yang akan kita bawa sampai menghadap Allah Bapa di sorga. Perhatikan baik, kalau kita hidup dengan cara hidup yang demikian, terus memberi makanan rohani kepada manusia batinia kita, supaya kita mengalami perubahan hidup, maka ketika kita berada di hadapan takhta pengadilan Kristus, Tuhan Yesus akan berkata, seperti yang dikatakan di dalam Matius 25 mulai ayat yang ke-34 sampai 36, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Saudara, perhatikan itu. Jadi ketika kita melihat kesempatan hidup saat ini adalah kesempatan berharga, supaya kita bisa merubah diri menjadi pribadi seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Kita bisa hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Kita bisa hidup menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di sorga dan melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Maka berubahlah mulai saat ini dan jangan ditunda. Jangan menyia-nyiakan kesempatan hidup kita saat ini.
sekali lagi jangan ditunda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita angkat tangan di hadapan Bapa, dan kiranya Bapa berkenan menurunkan tangannya dan memberkati kita semua. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami, memberkati kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Amin.